Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan Tuhan bersama dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami membuka hati dan hidup kami bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Saat ini saya mengajak kita bersama membuka surat 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26 tertulis demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sampai sebenarnya jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah pertandingan memanah, setiap atlet diberikan sebuah sasaran. Dan mereka harus mengenai sasaran itu dengan anak panah yang mereka miliki. Kemenangan seorang atlet memanah ditentukan oleh seberapa banyak anak panah yang mengenai sasaran, dan semakin akurat anak panah itu, maka semakin tinggi nilai yang mereka dapatkan. Nah, kalau kita memakai analogi pertandingan memanah untuk hidup kita, maka saya mengatakan bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh seberapa banyak tujuan yang Allah tetapkan bagi kita telah kita capai. Kalau kita tidak mencapai tujuan yang Allah tetapkan, meski kita telah melakukan banyak hal, sesungguhnya semua itu sia-sia. Karena itu dalam menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, penting bagi kita untuk tahu tujuan yang Allah tetapkan bagi kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan itu. Kita juga bisa menjalani hidup dengan lebih efektif dan efisien, tidak membuang waktu untuk hal-hal yang percuma. Tetapi kita punya prioritas yang jelas apa yang harus kita lakukan agar tujuan yang Allah tetapkan bisa kita capai, wujudkan dalam hidup kita. Nah, nasihat untuk mencari tujuan yang Allah tetapkan ini yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Rasul Paulus berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Menarik, Paulus menggunakan dua analogi di sana. Yang pertama adalah olahraga lari, dan yang kedua pertandingan tinju. Bapak Ibu, sebagai seorang atlet lari maupun juga atlet tinju, sang atlet dituntut untuk tahu tujuan yang harus mereka capai. Seorang pelari harus tahu di mana garis finishnya. Dia pun juga harus punya strategi untuk mencapai garis finish itu. Seorang petinju juga harus tahu siapa yang harus menjadi lawannya, siapa yang akan dia pukul, dan apa yang harus dia lakukan untuk bisa menjatuhkan, mengalahkan lawannya. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita terapkan dalam hidup kita, maka kita harus tahu tujuan hidup kita, dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai tujuan itu. Sehingga
seluruh sumber daya kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita bisa ditujukan untuk tercapainya tujuan itu. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita tidak akan punya rancangan dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya tujuan dan rancangan, maka besar kemungkinan kita akan melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Kita justru melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, yang tidak sejalan dengan tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Karena itu penting bagi kita untuk memahami tujuan yang Allah tetapkan, memiliki rencana apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik demi tujuan itu. Seorang sastrawan asal Rusia bernama Fyodor Dostoyevsky pernah berkata, rahasia dari keberadaan manusia bukan sekedar mempertahankan hidup, tetapi menemukan sesuatu untuk kita hidupi. Rahasia dari keberadaan manusia adalah menemukan apa yang harus kita hidupi, bukan sekedar mempertahankan hidup. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini tentu mengingatkan kita. Apakah selama ini kita hanya sekedar menjalani kehidupan? Ataukah kita berusaha melakukan lebih dari sekedar menjalani kehidupan? Orang yang sekedar menjalani kehidupan hanya ikut arus saja, kemana arus membawa dia. Dia bekerja ya sekedar untuk bekerja, mencari nafkah. Dia belajar ya hanya untuk memenuhi harapan dari orang tua. Dia melayani ya hanya sekedar sebagai bagian dari pelayanan itu sendiri. Tapi orang yang punya tujuan, dia bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dia sekolah untuk kemuliaan Tuhan. Dia pun melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia akan menempuh studi dengan sungguh-sungguh. Dia akan melayani dengan sungguh-sungguh. Dia akan melakukan yang terbaik demi tercapainya tujuan yang Allah tetapkan bagi dirinya. Karena itu, saya mau mengajak kita untuk bersama memikirkan apa tujuan yang harus kita capai dalam hidup. Apa tujuan yang harus kita wujudkan. Apa yang harus kita lakukan demi tercapainya tujuan itu. Sehingga kita tidak menjalani hidup sekedar mengalir, tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukannya, sampai pada akhirnya kita bisa mencapai apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Tentu tidak mudah, ada banyak hambatan, tantangan, tetapi memahami tujuan akan memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk tetap bertahan, tetap berusaha demi tercapainya tujuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memahami tujuan Allah dalam hidup kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena di dalam Alkitab Allah memberikan pedoman bagi hidup kita. Allah memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa melakukan yang Allah inginkan kalau dia tidak membaca merenungkan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai tujuan yang Allah tetapkan kalau dia tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, apa harus kita lakukan? Memohon pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang punya rancangan atas hidup kita. Dia tahu untuk apa kita ada. Karena itu kita harus memohon agar Allah memberikan hikmat kepada kita sehingga kita dapat memahami apa yang Allah kehendaki dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang ketiga, apa yang kita lakukan supaya kita bisa memahami rancangan Allah bagi hidup kita? Yang ketiga adalah mengenali diri kita dengan lebih baik. Khususnya mengenal karakter, mengenal talenta, mengenal karunia yang Allah berikan bagi kita. Karena disadari atau tidak Allah membentuk kita untuk tujuan itu.
Allah memberikan karunia, Allah memberikan talenta juga untuk tercapainya tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Misal saudara punya karakter seorang pemimpin, saudara tegas, saudara bisa memimpin dengan baik, maka besar kemungkinan Allah mengendaki saudara untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi Tuhan. Kalau saudara bisa menggambar dengan sangat baik, bukan tidak mungkin Allah menginginkan agar saudara bisa memberitakan kebenaran tentang kasih Allah melalui karya-karya yang saudara hasilkan. Kalau saudara bisa bernyanyi atau memain musik, besar kemungkinan saudara diciptakan untuk bisa memuliakan Allah dengan talenta yang saudara miliki. Dan ada masih banyak contoh lain yang membuktikan bahwa setiap talenta karunia yang Allah berikan merupakan modal bagi kita untuk bisa mewujudkan tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Karena itu penting bagi kita untuk memahami talenta karunia kita dengan baik. Yang keempat, agar kita bisa memahami tujuan yang Allah tetapkan, maka kita harus menjadi bagian dari komunitas. Karena ketika kita berinteraksi, kita akan bisa mengenal diri dengan lebih baik. Ketika kita berusaha mewujudkan apa yang inginkan, kita perlu dukungan dari komunitas kita. Karena itu penting bagi kita untuk menjadi bagian dari komunitas, menjadi bagian dari gereja, dan menjadikan komunitas kita sebagai tempat untuk kita bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu menjadi kerinduan saya bagi GKI Kutisari Indah. Saya berharap gereja ini menjadi sebuah komunitas di mana setiap pribadi bisa menemukan apa yang Allah inginkan dan bisa mengembangkan talenta karunia yang Tuhan berikan seoptimal mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari kita mencapai tujuan yang Allah inginkan. Mari kita mencarinya. Mari kita bergandengan tangan, berusaha bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, firman yang mengingatkan kami untuk mencapai tujuan dalam hidup kami. Kadangkala kami menjalani hari-hari hanya sekedarnya. Kami tidak berusaha, kami tidak melakukan yang terbaik. Namun, biarlah firman yang kami renungkan pada saat ini boleh memotivasi kami untuk tidak membuang waktu percuma, tapi berusaha untuk memahami apa yang Allah kehendaki dan berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami, bimbinglah kami, beri kami hikmat untuk memahami rancangan-Mu bagi hidup kami, dan mampukan kami untuk mewujudkannya. Ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, studi kami, kesehatan kami, keluarga kami, Allah yang berkati. Berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan untuk gereja-Mu, GKI Kutisari Indah. Terima kasih untuk begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi jemaat-Mu. Dan biarlah setiap berkat semakin mendorong, memotivasi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa negara kami, Allah yang berkasih karunia menolong bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini hamba memohon, berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, Dia akan memimpin menyertai kehidupan saudara. Dia akan menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.